Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat. Kali ini modul 1.4 tentang budaya positif, tepatnya di 1.4.a.8 koneksi antar materi. Saya Hendri Budiman SPD, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 2 Pamekasan. Pendamping yang selalu setia dan sabar memberikan arahan dan pembinaan kepada saya, yaitu ada Ibu Dr. Anda Miliun Wijayanti MPD sebagai fasilitator, dan ada Bapak M. Taufik Hidayat MPD sebagai pengajar praktik. Bapak Ibu guru hebat, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas dan hubungan dengan materi sebelumnya. Keterkaitan antara materi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun tujuan akhir dari keterkaitan antar modul tersebut yaitu untuk mencapai profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bapak Ibu guru hebat, budaya positif di sekolah bukanlah sesuatu yang mudah dan instan untuk diciptakan. Perlu adanya tuntunan dan keteladanan dari seorang guru dalam menerapkan budaya positif tersebut. Guru harus memberikan contoh yang baik sehingga murid mampu memiliki kesadaran sendiri untuk mengikuti apa yang telah dilakukan dan menjadi perbuatan seorang guru. Seorang guru sudah seharusnya menerapkan budaya positif, karena hanya dengan budaya positif nantinya akan menghasilkan suatu ekosistem di sekolah yang bernuansa positif. Hal positif tersebut akan menular apabila dilakukan secara konsisten dan berkolaborasi. Dengan keberagaman karakter siswa dan guru, maka kita wajib mengetahui konsep-konsep pokok dari budaya positif dalam penerapannya. Konsep-konsep pokok pada budaya positif meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan sekolah, serta segitiga restitusi. Selanjutnya mari kita ulas satu persatu tentang budaya positif ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Penerapan disiplin positif adalah mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, ujian, dan hukuman. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia memiliki tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk itu, dalam budaya positif, menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan akan meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid, sehingga kita dengan motivasi internal akan memunculkan kesadaran pada diri murid. Selanjutnya Bapak Ibu adalah posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau,
dan sebagai manajer. Bapak Ibu guru hebat, sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi agar dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Posisi kontrol guru yang kedua adalah keyakinan sekolah. Budaya positif yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus tetap dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif berkaitan dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sementara budaya positif yang berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak adalah pemanfaatan tentang budaya positif akan mendukung nilai dan peran guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran guru penggerak yang dimilikinya. Kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak adalah dalam rangka mewujudkan visinya, seorang guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Visi guru yang luar biasa akan mudah tercapai jika diri dan lingkungan pembelajarannya sudah menerapkan budaya positif. Baik Bapak Ibu guru hebat, refleksi dari poin 1.4 ini adalah pertanyaan pemantik dari refleksi 1.4 ini, sejauh mana pemahaman Anda terhadap konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu yang berkaitan dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Dari proses yang saya lalui, saya sudah memahami konsep inti dalam budaya positif, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dalam hal ini hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dengan menerapkan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan yaitu yang pertama, ternyata hukuman dan penghargaan tidak cukup efektif untuk diterapkan kepada siswa. Yang kedua, dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa memetakan motivasi yang dilakukan seorang siswa saat ia berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan sekolah. Yang ketiga, dalam rangka menerapkan disiplin, selama ini saya lebih cenderung menempatkan posisi saya sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, dan pemantau. Namun, ternyata hal itu keliru, karena disiplin sesungguhnya adalah disiplin yang dibangun atas kesadaran diri dalam diri siswa, di mana posisi terbaik sebagai seorang guru atau orang tua ketika anak melakukan pelanggaran atau kesalahan adalah posisi sebagai manajer. Saya sering melakukan kegiatan dari berbagai
Yang keempat, saya sering melakukan kegiatan dari bagian segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan. Tetapi saya baru tahu ada bagian menanyakan tentang keyakinan kelas. Hal itu menjadi cukup menarik dan penting untuk menambah pengetahuan saya. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah yang pertama, membuka sudut pandang saya tentang motivasi yang dilakukan oleh seseorang dan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, saya menganalisis sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan sehingga bisa mempermudah dalam mencarikan solusi yang tepat. Yang kedua, ternyata hukuman dan penghargaan kurang efektif apabila diterapkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru harus menempatkan dirinya sebagai manajer saat menangani permasalahan siswa. Dan yang keempat adalah dengan segitiga restitusi, saya yakin dan percaya akan mampu mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid dan terciptanya budaya positif. Selanjutnya, pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul penerapan budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Yang pertama adalah pengalaman saat memposisikan diri sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa. Yang kedua, pengalaman saat menerapkan penyusunan kesepakatan atau keyakinan kelas bersama murid saya dan saya sebagai wali kelas di awal tahun ajaran baru. Pertanyaan refleksi berikutnya adalah, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika mengalami hal tersebut, saya merasa nyaman, senang, tertantang, serta termotivasi untuk menerapkan segitiga restitusi sesuai teori yang ada. Hal ini karena yang saya pahami tentang segitiga restitusi mampu membantu anak menyadari dan bangkit dari kesalahan dan berupaya memperbaiki kesalahan yang diperbuat melalui usulan tindakan perbaikan yang datang dari dirinya sendiri. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Pertanyaan kedua, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah saya lakukan adalah saya menjadi tauladan bagi murid saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Saya juga merasa menempatkan diri saya sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menyikapi pelanggaran yang dilakukan siswa saya. Hal yang perlu diperbaiki adalah pemberian motivasi setelah penerapan segitiga restitusi agar anak memiliki karakter yang lebih kuat setelah dirinya melakukan kesalahan dan berupaya memperbaikinya. Saya harus melakukan refleksi dan evaluasi diri terhadap apa yang telah saya lakukan. Apakah sesuai dengan langkah-langkah sebagai manajer atau belum? Selanjutnya, sebelum mempelajari ini, ketika berinteraksi dengan murid, bila mengacu pada 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda gunakan? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Bandingkan setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang sering Anda gunakan dan bagaimana perasaan Anda? Pengalaman saya sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Saat menggunakan posisi tersebut, saya merasa tindakan saya sudah benar, karena yang salah harus mendapatkan hukuman agar tidak mengulangi kembali kesalahannya. Namun, perasaan saya saat itu merasa kurang nyaman
karena terbebani. Hukuman tersebut tentunya membuat siswa merasa tidak nyaman, menyakiti, serta menimbulkan rasa malu. Setelah saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan dalam menyikapi pelanggaran atau kesalahan siswa adalah posisi sebagai manajer. Ketika menerapkan posisi tersebut, saya merasa nyaman, senang, tertantang, dan termotivasi karena mampu membantu anak bangkit dan menyadari kesalahannya, serta secara sadar mau memperbaiki diri dari usulan tindakan perbaikan yang muncul dari diri sendiri. Perbedaan penanganan masalah siswa melalui posisi tersebut terletak pada pertanyaan-pertanyaan yang diambil dalam menyikapi pelanggaran siswa dan efek atau akibat yang dirasakan oleh siswa. Selain itu, berkembangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah pelanggaran yang diperbuatnya sebagai bentuk tanggung jawab siswa. Pertanyaan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana mempraktikkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sebenarnya sudah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya masuk pada tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Selebihnya, saya langsung memberikan hukuman karena saya beranggapan bahwa usia remaja sudah mulai memiliki kemampuan mempertimbangkan dampak perbuatan sebelum melakukannya. Selain konsep-konsep dalam modul ini, adakah hal lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas? Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah atau kelas adalah yang pertama, komunikasi dalam menciptakan hubungan baik antar warga sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah, guru atau teman sejawat, tenaga administratif, caraka, siswa, dan orang tua, serta dengan warga sekitar. Yang kedua adalah pembiasaan dalam setiap jam pelajaran akan membentuk karakter untuk budaya positif. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi yang berkelanjutan serta terjadwal untuk penyempurnaan budaya positif. Dan yang keempat, pengadaan sarana dan prasarana yang mampu menjadi pengingat warga sekolah untuk terbentuknya budaya positif. Misalnya, penempelan slogan di tempat yang layak dan lain-lain. Demikian Bapak Ibu Guru Hebat, penjelasan dari modul 1.4 tentang budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.